Nah, pernah kakak aku dipanggil namanya dari kolong tempat Itu tidur. udah selesai ya, tapi si sosok ini teh tetap diam di situ, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Ting 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 ting. Waduh. Transisi dong. Asik. Wah. Itu dong. Nggak ada ya-nya. Enggak ada. Ini Mas Tukul diem aja deh ya, Mas Tukul. Oke, di Jurnal Cerita Misteri malam ini kita bakalan bacain salah satu kiriman foto kamu. Nah, kita akan intip fotonya. Betul. Kira-kira ada apa, dan ini juga ada sedikit cerita ya, mungkin kita bahas juga lah ceritanya. Dan kiriman Jurnal Cerita Misteri malam hari ini Dari itu Assalamualaikum. Oh, bukan itu. Oh, itu salah. Mawang. Mawar, Pak. Mawar. Sebut saja dia Mawar. Ini Jualan nama- bakso ya. Bakso Mawar. Masih Pas gratis. promosi itu masih gratis, nanti bayar ya. Sebut saja Mawar. Ini nama siapa, nama samaran? Kita nggak tahu. Tapi kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo tim Jurnalisa, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu juga semoga sehat-sehat Ya, selalu. jangan soal perhatian lah ya. Iya. Terus. Ya apa-apa lah ditanya. Iya, Paling ada yang maaf. nanyain kabarnya. Semoga tim Jurnal selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin. Amin banget. Kalian juga yang lagi nonton semoga kayak gitu, yang lagi sakit cepat sembuh ya. Betul. Semoga apa yang kita tayangkan semoga menghibur gitu, menjadi imun kalian semakin naik gitu. Betul. Jangan sakit, nanti nggak ada yang nyakitin. Ya, mantap. Kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku? Bener. Ya. Sebelum cerita mohon panggil saja aku Mawar. Oke, skip nama email aku ya untuk berjaga-jaga karena nggak enak kalau tetangga nonton. Oke, paham. Ini aku sertakan foto kontrakan yang semasa aku kecil aku tinggal sama orang tuaku dan kakakku. Jadi sebelum keluargaku tinggal di rumah kontrakan ini, menurut orang-orang sekitar tuh nggak pernah ada yang betah. Karena menurut mereka banyak gangguan, dan menurut orang-orang air yang ada di rumah itu bisa menimbulkan gatal-gatal. Oke, pahamnya sejauh ini. Jadi si satu kontrakan ini yang dulu kamu pernah tinggali, ada kejadian lah, ada sesuatu yang menjadi ketakutan ya. Bukan cuma kamu aja, dan orang-orang bilang seperti itu juga, nggak pernah ada yang betah. Iya. Sama katanya airnya teh bikin gatal gitu. Jadi apakah karena memang kotor? Ya, apakah air itu merebut suami orang? Ya memang gatal kalau seperti itu ya. Air gatal itu. Sorry, maaf. Jangan gatal air. Maaf, bercanda. Nah, habis gitu orang tua aku disarankan nggak tinggal di situ sama warga mungkin ya, karena orang tua aku selalu berpikir positif Oke. bahwa apapun yang terjadi ya memang mereka pasti ada di setiap tempat dan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Maka akhirnya keluarga aku tinggal di kontrakan itu. Oh, warga tuh udah ngasih tahu, Udah ngasih jangan karena banyak kejadian mungkin ya. Iya. Nggak ada yang betah. Oh, baik ya warganya. Warga misalnya saya mau punten saya Pak Dimas yang baru di rumah itu ya? saya mau ngontrak di sini, Pak. Aduh, Pak, mana yang ngomongnya? Gitu kan biasanya kan nggak enak. Nggak enak. Padahal mah langsung aja. Iya. Gini Pak, Kenapa? jadi sebelum Pak Dimas kontrak tuh sebenarnya ada beberapa keluarga juga Pak yang tinggal di situ tapi nggak lama. Emang ada? Nah, kenapanya sih kita nggak tahu ya Pak, karena saya emang nggak ngerti hal seperti itu ya Pak. Udah mirip banget sama warga Asli. Ntar Pak saya pakai minyak kopi dulu, jadi biar tahu. Nah, Ini biasanya harus nggak kayak betah Pak. Nah, konon keluhan terakhir teh, Iya. kalau habis beraktivitas menggunakan air yang bersumber dari rumah itu teh, katanya gatal-gatal Pak. Sampai ada borok Pak, segede BIP. Saya bisa. mahal, mana kayak gitu. Nah, saya udah biasalah. Nggak ada kan, mereka juga hidup di sekitar. Iya sih. Insya Allah aman lah. Ya, kalau gitu mah telangkung Pak Dimas, emang apa Pas siapa? saya tinggal di sini. Emang apa? Akhirnya mereka tinggal lah di rumah kontrakan itu, guys. Nah, singkat cerita, ibu aku pernah bermimpi ditemui oleh orang yang tinggi sekali dan sosoknya itu seperti manusia kayu. Dan ibuku diajak bersalaman dengan sosok itu dan sosok itu tersenyum. Oke, ini saya jadi ingat nih kalau sosok. Kita pernah loh ketemu sosok
menyerupai menyerupai bentuknya kurang kayu lebih gitu. kayak gitu. Ingat nggak di Ya kayak apa ya? Kayak Bertekstur lah gitu ya, bertekstur. kayak Groot yang di Guardian of the Galaxy gitu. Kayu gitu. Pernah tuh di mana ya? Si Iko kalau nggak salah. Kalau kamu pernah nonton episodenya boleh komen. Nah, pernah kakak aku dipanggil namanya dari kolong tempat tidur. Oke. Bunyi plafon jatuh kencang tapi nggak ada yang jatuh. Terus ibu aku pernah dimimpikan sosok pocong perempuan yang cerita bahwa beliau sedih karena belum sempat pergi haji namun sudah meninggal duluan. Oke. Wow. Rumit ya. Ibu kemudian cerita ke tetangga belakang kontrakan, ternyata emang sosok pocong itu saudara dari tetangga yang dimakamkan di bawah rumah kontrakan itu. Oh, gimana tante? Jadi dia dapat cerita dari tetangga. Dia ibunya ini mimpi Datanya sosok pocong. Wanita yang katanya belum sempat pergi haji tapi sudah meninggal. Terus cerita aja ke tetangga. Oh saya mimpi ini. Oh itu memang saudaranya tetangganya itu, dan memang makamnya di bawah rumah kontrakan itu. Oke. Nah setiap ibu mengasihi ya, ngasih asi mungkin ya, di kamar seperti dilihatnya sosok perempuan. Pernah? Berarti dari kecil dia tuh ya? Iya, mengasihi. Oh iya, pas dia lagi ngasihin dia. Nah pernah aku sakit kalau nggak salah. Ingat waktu aku kecil tuh dan tiduran depan TV nonton, jadi kelihatan ke dapur, dari depan TV itu kelihatan dapur, kebayang ya, ini nonton TV dapur ke depan, lihat sosok hologram, mungkin kayak berbayang gitu, ibu-ibu lagi gendong anak beraktivitas seperti orang biasa aja di dapur. Dan dari situ besoknya setiap mau ke kamar mandi selalu minta ditemenin orang tua aku. Saya nggak percaya sih setelah ibuku diajak salaman sama sosok seperti manusia kayu. Nah, jualan ibuku kan saat itu tukang kreditnya lancar. Di mana rumah kamu? Wah. Saya butuh uang. Oh iya. Bagus nih buat pinjaman. Walaupun banyak gangguan, ibu udah biasa. Alhamdulillah ibuku rajin ibadah, dan mengenai air semenjak keluargaku tinggal di situ tidak ada yang gatal-gatal, sampai orang tuh takjub dan kalau keluarga aku bisa betah tinggal di situ. Nah setelah keluarga aku pindah sampai saat ini, kontrakan itu alhamdulillah selalu terisi orang, dan sekitarnya itu udah melihat bahwa keluarga aku baik-baik aja tinggal di sana, dan akhirnya orang pun akhirnya ya udah deh tinggal gitu. Cerita-cerita itu hilang dengan sendirinya kali ya. Semoga bisa ditayangkan. Salam semuanya, sukses selalu tim Jurnal. Oke, paham garis besarnya paham. Ini dia. Oh ini kontrakannya. Ini mencurigakan ya dua orang ini ya. Ini malah kita terfokus pada dua orang yang diburamkan ya mukanya. Mawar. Apakah ini yang penjual bakso borak itu? Kayak CCTV apa gitu. Sebut saja saya Mawar gitu. Si Mawar. Oke, ini rumah kontrakannya nih atapnya. Jadi sering ada yang ini ditandain panah gini. Kayaknya sering ada yang jatuh kayak dari atap plafon. Tapi nggak pernah ada yang jatuh. Oke. Pernah dapat dengar cerita kayak gini juga nggak? Pernah sering lah, maksudnya kayak walaupun gak cerita tapi ada beberapa kejadian yang ya kita tuh kan syuting, maksudnya banyak tempat yang kita lewatin, banyak tempat kita yang kita cerita-cerita yang udah kita dapetin juga dari beberapa tempat yang kita juga sama kayak gini random gitu ya, dapat ceritanya gitu, akhirnya dapat kesimpulannya juga, oh ternyata gini. Nah dari contoh kasus ini teh, wah ini rumit ya, maksudnya kayak banyak banget ya, dan ada hal yang aku pribadi yang aku rasain teh nggak bisa nih terlalu masuk. Ada hal-hal yang mungkin ada beberapa sosok yang kita bisa ceritain nih, kita bisa lihat lah gitu ya. Ada beberapa yang ada sesuatu nih yang personal mungkin ya, ulah teuing lah, ulah jero teuing nya, ulah ya nggak boleh terlalu ikut campur lah. Ini udah merinding nih. Yang kebayangnya teh karena ada urusannya bukan sama orang lain, ada satu urusan yang memang dimulai di situ, mungkin diakhiri di situ. Gimana ya? Bukan terpusat atau terjadi dan dimulai dari situ, cuman
menuju ke situ sampai akhirnya ya kadang di beberapa kejadian teh pengalaman kita teh sampai akhirnya mungkin tidak terselesaikan atau memang harusnya mungkin udah selesai ya, tapi si sosok ini teh tetap diam di situ gitu ya. Dan ini lumayan sensitif sih, mengingat kamu juga kan jangan sebutin nama, takut kita nggak tahu, karena kita juga menjaga privasi lah, takutnya nanti ketika ini ramai kita bahas lebih dalam lagi, ada satu atau dua orang yang akhirnya gitu sensitif. Ya kalau dilihatin foto rumahnya juga beberapa orang mungkin akan ya takutnya ya. Tapi dengan ceritanya dan cukup panjang dia bercerita akan cukup jelas juga, semoga kalian ngerti inti apa yang pengen dia ceritakan. Ya, tapi intinya ketika yang aku tangkap sih kan, ketika dia tinggal di situ dan sampai akhirnya dia pindah kontrakan lagi, si kontrakan ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Itu sih bagusnya gitu. Bagusnya. Jadi setelah dia pergi dari kontrakan itu, ada yang kontrak lagi juga dan semuanya jalan, air juga nggak jadi kata-kata lagi, karena intinya sih kuncinya mungkin ibadah ya, rajin ibadah sih. Betul. Nah itu benteng banget. Yang sering banget diingetin sama kita gitu. Apa ya, kayak memang hal-hal seperti ini tuh berbanding tipis sama sugesti, dan yang bisa jadi contoh kadang ada satu pertanyaan yang saya pribadi gitu dulu mempertanyakan, kalau orang kita zaman dulu bisa dibilang sakti gitu ya, karena kita nggak tahu, kita tidak ada di zaman itu, tapi menurut cerita orang tua kita atau buyut-buyut kita, orang dulu mah sakti cenaya gitu, apalagi yang tinggal di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah lembur lah, orang-orang kampung gitu, termasuk saya gitu, orang tua saya turunan daerah yang termasuk masih percaya ada hal-hal seperti itu. Orang-orang zaman dulu tuh loncat, bisa loncat dan punya ilmu yang tinggi, tapi kenapa kalau memang punya ilmu tinggi, si Belanda teh ketika ngejajah teh santet we atau gitu, ya kan? Tapi mungkin karena ketidakpercayaan mereka atau karena logisnya mereka yang lebih tinggi dibanding ya kepercayaan mereka akan hal seperti ini gitu. Itu bisa jadi contoh yang baik juga buat kalian gitu. Iya, itu setuju tuh. Jadi pernah lah ya, ini di luar ini sedikit, ke museum tuh, museum yang di Bandung ada, kan ada alat-alat tentara gitu, ada batu. Oh, di museum itu ada satu batu gitu. Ada batu prasasti itu tuh? Enggak, bukan. Batu biasa. Oh, batu biasa. Jadi konon katanya ada orang-orang atau para pejuang zaman dulu tuh, ketika megang batu itu teh hilang, nggak kelihatan gitu sama sosok Belanda dan lain-lain teh. Dan itu tuh bukan sebatu-batunya ya, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu kayak bambu runcing pun, kenapa sih kita bisa bambu runcing? Ketika dilempar bambu runcing itu bisa kena pas sasaran. Nggak mungkin kalau lihat apa ya teknisnya sekarang lah bambu teh orang tuh bisa nangkis lah gitu, bambu kulma. Ini kan nah, jadi adalah beberapa orang mungkin yang sejak dulu itu sudah percaya dengan kekuatan-kekuatan seperti ini, dan akhirnya mungkin kalau di daerah sini pun dulu sepertinya ada yang seperti itu dan kuat gitu. Ya, yang aku lihat juga sedikit lah kebayangnya, aku tuh takut juga karena punya pengalaman dengan hal seperti ini. Yang aku lihat teh udah rekam jejaknya mungkin apa yang coba si satu sosok ini, dan satu kejadian di masa lalu yang coba pengen dia sampaikan teh udah sangat-sangat lama gitu. Mungkin kalau Mawar nih misalnya cerita, atau Mawar yang cerita gitu, dia punya satu kemampuan atau kelebihan gitu, punya sensitivitas yang lebih tinggi teh, yang dilihat Mawar atau siapa ya tadi yang ngelihat yang di dapur itu teh kondisinya beda gitu dengan dapur dia sekarang gitu. Kalau dia lebih dalam gitu ngelihatnya teh, dapurnya nggak sama kayak sekarang, cuma memang aktivitas yang terjadi di sekitar dan di tempat yang dia tinggali pada saat itu, dulunya tuh memang ada kejadian itu. Yang kedua gini, nyambung ke cerita pertama, si satu sosok yang memang sudah mungkin ditugaskan dulunya tuh ada sesuatu dengan urusan dengan daerah atau tempat itu yang akhirnya dia diam di situ. Ingat nggak? Oh, jadi narikan ya kalau kita syuting teh. Gara-gara ada sosok ini teh memancing sosok yang lain jadi pusatnya. Jadi pusat. Ya gitu.
kalau dia bilang tadi ada oh ya kejadian si satu sosok ini tuh tetangganya, adik tetangganya gitu kalau nggak salah, yang memang meninggal dan lain-lain. Nah itu akan ketarik yang diperkuat oleh kepercayaan si masyarakat tadi. Jangan diam di rumah itu, mau betah di rumah itu teh kieu. Ya. Itu teh akan jadi kekuatan teh buat mereka. Itu teh jadi menggumpal terus. Ketika orang datang kan itu udah interaksi, dan untuk orang yang mungkin tidak kuat imannya atau langsung ketakutan dimimpiin bersalaman, liatin sosok itu akan kabur bener langsung. Ya, udah eleh deui. Iya, ya. mereka yang menang lagi dan menguasai satu tempat itu. Tapi si ini tuh bertahan. Dan pada akhirnya nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Nah itu mungkin ya, jadi pelajaran itu gitu. Positifnya semua balik lagi sama sugesti kita ketika kita lewat satu tempat yang kita punya sugesti atau dengar cerita ini rumah horor nih, angker. Benar. Itu ketika lewat situ itu akan berubah lah kondisinya. Ya. Kita ada di alam bawah sadar kita tuh berpikir bahwa ini rumah udah angker. Benar. Masih ada sosok ini ketika lewat itu bisa saja muncul akhirnya. Udah takut we. Bahkan bakal bisa terlihat, terganggu dan lain-lain. Ketika kita tidak tahu rumah itu ternyata kita lewat rumah kosong tapi nggak pernah tahu cerita tentang rumah itu. Ada apa pasti akan lewat biasa aja. Iya, benar Pak. Gitu. Nah, baik lagi semuanya. Sama kuncinya sih yaitu rajin ibadah. Nah, ini terbukti, ini kiriman cerita yang membuktikan bahwa ketika kamu diganggu ini itu segala macam dengan desas-desus, kamu tinggal di rumah hantu, banyak ini itu, bahkan diganggu, didatangi di mimpi. Ya tadi karena sugestinya udah, tadi kan dibilang nih, ya positif thinkingnya dan mereka memang ada. Betul. Di sekitar kita. Betul. Ya hidup berdampingan sama kita, ya gimana kita nyikapinya. Benar. Dan keluarganya Mawar ini menyikapinya dengan ya udah, kita tinggal bareng, jangan saling ganggu, saya mau beribadah. Benar. Sama kayak gini, ketika kita datang satu tempat nih, gedung kosong, tapi kita sering menemukan satu ruangan yang dipakai tempat tinggal sama ya homeless itulah, ya kan? Ya. Orang tuh tidur gitu di situ. Mereka mungkin ada ketakutan mah, tapi akan yang mengalahkan mereka itu saya butuh tempat tinggal gitu. Saya tuh udah nggak mikirin takut. Betul, gitu. Betul. Mungkin kejadian mah ada aja, tapi dia tuh nggak kalah gitu. Yes. Ya, apa jadinya sama satpam misalnya yang harus berjaga tengah malam, dia pasti ngelewatin gedung, apa namanya tuh? Apa sih? Lain monitoring. Patroli. Iya, nyala sama lah gitu ya. Iya, patroli. Ting gitu kan. Tengah malam lewat. Tapi dah ya, sugestinya saya jaga keamanan. Yang ditakutkan mungkin maling gitu kan. Dan banyak mereka juga pasti cerita ya. Suka ada yang lewat mah gitu. Beberapa yang ketemu sama kita. Cuman ya udah kerja gitu. Jangan kalah gitu. Ya kalah. Ini pelajaran bagus nih. Mawar, terima kasih atas kiriman ceritanya. Meskipun kita tidak mau memanggil sosok itu ke sini ya. Tapi cukup apa ya? Tadi nyampe lah dikit cerita. Ya, belum nyampe karena memang udah ada terasa juga merinding dan lain-lain. Karena biasanya memang ketika kita membicarakan mereka meskipun jaraknya segimanapun itu pasti ada yang datang. Itu yang datangnya mungkin nggak yang dari sini juga, yang ada di sekitar sini juga akhirnya wah ada apa nih cerita-cerita begini. Pasti ini udah nggak enak soalnya. Nggak enak kan Mas? Ini mau JCM mau penelusuran nih. Loh. Enggak ya? Aku tuh kangen penelusuran. Kangen ya? Iya. Ya udah. Gimana kalau kita penelusuran? Ya, habis ini langsung penelusuran jadi kameranya roll terus. Enggak lah, please. Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau kamu yang punya pengalaman juga bisa kirimnya langsung ke junaisa@gmail.com. Siapa tahu nanti kita bisa bacain. Nah, disertakan gambar ya, kalau nggak video. Iya, foto, video bagus nih. Ya kalau emang kebetulan ada ya, karena kan nggak semua akan dapat momennya juga gitu. Apalagi kalau kamu bisa dapat penampakan misalnya nggak kesengaja cekrek, wah. Terus ada hantunya nih, kamu selfie sebelah. Iya, itu kita salut banget. Salut banget itu sih kalau bisa ketangkap. Terus hantunya lewat terus gini kan. Terus kamu tackle gitu. Wah, kartu merah terus itu. Boleh kamu. Ya Allah. Keluar. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah nonton Junaisa Cerita Misteri malam hari ini di Masa Kakang, dan jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.